Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. ونعود إلى درسنا في شرح الأحاديث من كتاب بلوغ المرام. وصلنا إلى حديث رقم nomor berapa sekarang hadisnya? Di 1457 ya. 1457 halaman 535 yang di PDF. Hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. 1457. Bawahnya 1457. Abdullah ibn Amr. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu fi ridal walidain wa sahatullah fi sahatil walidain akhrajahu Tirmidzi wa sahatahu wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Naam. An Abdullah ibn Amr. Dilihat di tulisannya itu ada wawunya. Gimana bacanya? Di bukunya itu Amr setelah huruf ra ada huruf waw. Pak Hakim sudah benar bacanya. An Abdullah ibn Amrin. Wawnya dibaca enggak? Enggak dibaca. Kenapa ada waw di sana? Ini faedah bahasa Arab. Kita belum belajar sampai sana. Ini untuk membedakan antara Umar dengan Amr. Membedakan antara Umar dengan Amr. Kalau nggak ada wawnya, berarti bacanya nggak ada wawnya. Bacanya Umar. Kalau ada wawnya di sana, sebagaimana di dalam kitabnya, itu bacanya Amr. Ya, wawnya nggak dibaca, nggak Amru gitu, nggak. Itu kalau kita bacanya marfu' Amrun, Amrun, Amrin, Amrun, Amr. Wawnya dianggap nggak ada. Ya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidaini. Nah, ini di antara hadis masyhur yang sering kita dengar juga mungkin bahkan di masyarakat kita ya. Ridallahi fi ridal walidaini. Apa tuh? Apa sekalian? Keridhaan Allah ada di dalam keridhaan kedua orang, walidaini. Ya. Dan ya ta'liqnya Syekh Utsaimin fi di sini zahirnya menunjukkan sebab, artinya keridhaan orang tua bisa menjadi sebab untuk ridhonya Allah.
Ya, jadi kalau orang tua ridho, ya insya Allah bisa menjadi sebab Allah juga ridho. Ya, wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Kebalikannya apa? Ya, kemurkaan. Ya, marahnya orang tua yang bisa jadi sebab untuk kemurkaan Allah. Ya, saya kira hadisnya jelas ya. Hadisnya jelas insyaallah. Ya, bagaimana ridho? Apa patokannya ridho? Bagaimana cara membuat orang tua kita ridho? Apa cuma bilang iya? Enggak cukup. Kadang-kadang orang tua bilang iya tapi hatinya Tidak. hatinya sakit, hatinya sedih. Ya, ya ridho jelas. Ridho itu datangnya dari hati ya. Ketika jiwa orang tua kita merasa tenang, ya, lapang dadanya dengan hal yang kita lakukan dan semisalnya. Ya. Maka ketika kita melakukan perbuatan memberikan sesuatu ya, atau mengerjakan sesuatu yang membuat dada ya atau jiwa orang tua kita tenang, insyaallah itu bisa menjadi sebab keridhaannya Allah. Ya, kebalikannya ya, kalau sakhat berarti murka ya, dadanya sempit, hatinya tidak tenang dan semisalnya. Maka di sini ya, menunjukkan bahwa ridha birrul walidain itu memiliki fadilah yang sangat tinggi. Ya, bagaimana kita berusaha untuk memasukkan rasa senang dan gembira kepada orang tua kita merupakan hal yang sangat dianjurkan. Ya. Karena Nabi sendiri di sini menyebutkan dan menyandingkan keridhaan Allah dengan keridhaan orang tua. Ya, jadi betapa tingginya dan agungnya birrul walidain. Ya, mungkin ini kita bahas juga pekan lalu ya. Birrul walidain hukumnya wajib. Dan durhaka kepada orang tua hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Kalau dari hadis ini gimana bentuknya birrul walidain ini kan enggak disebutkan. Di dalam hadis apa disebutkannya? Ridhal walidain. Ya. Kenapa kita bilang birrul walidain wajib? Ya, karena birrul walidain merupakan sebab untuk keridhaan orang tua. Ya, maka di sini birrul walidain juga ya, termasuk hal yang diagungkan. Ya, di antara ayatnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bukan cuma di hadis orang tua disandingkan dengan Allah. Ya, jadi disandingkan keridhaannya dalam hadis, bahkan dalam ayat juga setelah menyebutkan perkara tauhid, perkara yang paling utama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Oh, ini tujuan kita diciptakan. Tidak menyembah, tidak beribadah selain kepada Allah. Di ayat itu juga disandingkan wabil walidaini ihsan. Ya, jadi betapa agungnya berbuat baik kepada orang tua. Juga di ayat lain di surat Luqman, anishkurli waliwalidayk. Bersyukur li waliwalidayk. Dan ini bukan hal yang aneh ya, tentu ya, orang tua memiliki fadilah di atas kita ya. Yang bahkan tidak bisa disandingkan dengan orang lain, kainan mankan, siapapun dia ya. Dan jasanya terasa oleh kita secara fisik, secara nyata ya, bahkan dari sejak kehamilan ya, kemudian mendidik kita dari kecil ya, sampai bisa hidup sendiri ya, sampai bisa mandiri. Nah, apakah ini khususan untuk orang tua muslim saja? Nah, ini ada pembahasan khusus ya.
Ada di sini Syekh menyebutkan ya, bagaimana cara mempraktekkan hadis ini. Apakah kita harus mencari ridho orang tua ya sebisa kita tanpa batas ya, ditaruh di atas segala sesuatu? Kemudian bagaimana kalau orang tuanya tidak ridho kecuali hal-hal yang buruk? Ya, nasallallahu alaihi ada orang tua yang seperti ini, durhaka kepada anaknya. Ya, selain dia durhaka di dunia, dia menutup pintu kebaikan bagi anaknya yang pengen berbakti kepada orang tua, sedangkan berbaktinya menjadi maksiat. Ya, tentu jelas ya, hal ini tentu jelas la maksiat ya, tidak la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Ya, tentu al-khaliq yang kita utamakan, kemudian baru orang tua. Ya, dan di dalam ayat juga tadi apa? Allah la ta'budu illa iyyahu. Itu selesai wabil walidaini ihsana. Jadi ada runtutannya. Nah, Syekhul Islam menyatakan di sini la tajibu ta'atul walidaini illa fima fihi naf'un lahuma. Ya, tidak wajib mentaati walidain kecuali dalam hal-hal yang memberikan manfaat bagi mereka berdua, bagi mereka berdua. Kemudian di dalam hadis ridhal walidain berapa orang? Dua orang. Seandainya dua orang ini keridhoannya bertabrakan, sang ibu ridho kalau kita melakukan hal A misalkan, tapi sang ayah ridhonya kalau kita melakukan hal B. Ya, mana yang kita dahulukan? Ya. Tentu kalau kita bicara maslahat dan mudarat, kita bisa lihat itu. Tapi kalau misalkan sama rata maslahatnya, kalau misalkan maslahatnya rata, tentu yang didahulukan adalah ibu. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Qala sallallahu alaihi wasallam ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala thumma abuk. Ya. Berarti hak ibu itu sebenarnya lebih banyak dibanding haknya ayah. Ya, bagaimana tidak? Ibu diberikan 3/4 hak, sedangkan ayah baru 1/4. Sedangkan ayah adalah 1/4. Maka ketika ada tazahum, ya, ketika ada yang harus didahulukan antara hak ibu dan hak ayah, didahulukan hak ibu. Wallahu taala a'lam. Nah, baik, saya kira hadisnya jelas ya. Hadisnya jelas, silahkan dilanjutkan hadis berikutnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Naam. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Apa maksudnya ini? Ini qasam, ini sumpah. Dan demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Ya, artinya billah. Ya. Dan ini diantara qasam yang agung ya, yang keras.
Karena ini seolah-olah mempertaruhkan jiwanya. Seseorang mempertaruhkan jiwanya. Walladzi nafsi biyadihi, yang jiwaku digenggam olehnya. Jadi kalau salah bisa saja jiwanya diambil, digenggam. Sumpah yang cukup keras. Ya. Kenapa Nabi bisa sampai bersumpah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Ya. Dan beliau katakan la yu'minu 'abdun, tidaklah beriman seseorang, ya. Dan iman di sini ya, yang dimaksud adalah kamilul al-kamil al-iman al-kamil at-tam, iman yang sempurna. Ya. Jadi ada iman itu ada kamil, kamalul iman, ada aslul iman. Ini aslul iman, ini kamalul iman. Ketika Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta, ya, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jari. Ya, tidaklah seseorang hamba itu beriman sampai ia menyukai hal-hal bagi tetangganya sebagaimana ia menyukainya untuk dirinya. Apanya yang hilang? Kamal iman atau aslul iman? Kamalul iman. Jadi kalau kamalul iman artinya tidak beriman, artinya tidak sempurna iman. Masih muslim kan? Masih. Tapi kalau aslul iman yang hilang baru dia keluar dari Islam. Ya. Tapi tetap kamalul iman itu wajib, kita harus menjaga lengkap iman kita. Ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beriman sampai hingga hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi. Ya. Yang di sini tentu ada syak, ya, ada keraguan dari rawinya. Apakah Nabi menyebutkan jar atau menyebutkan akh? Ya, jadi di sini ada keraguan. Saking amanahnya ulama kita sampai ragu-ragunya juga dinukilkan. Ya. Apakah tetangga atau saudara? Ya, artinya saudara muslim, ya, saudara muslim. Mana yang lebih umum, tetangga atau saudara? Hah? Bisa saudara, bisa tetangga. Saudara bisa tetangga, tergantung. Tergantung. Ya. Jadi saudara dan tetangga itu masing-masing lebih umum dari yang lain dari satu hal, dan lebih umum dari yang lain dari satu sisi yang lain. Tetangga bisa lebih umum karena bisa mencakup muslim dan non-muslim. Ya. Muslim juga bisa lebih umum karena bisa mencakup tetangga dan bukan tetangga. Ya, jadi dua-duanya bisa menjadi lebih umum dari yang lain. Ya. Jadi hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Dan tetangga tentu ini kembali kepada patokannya apa tetangga. Apakah yang rumahnya nempel di kita? Yang nempel itu apakah yang di belakang juga ikut? Karena kan belakang kadang-kadang nempel tapi jauh misalnya. Ya kan? Apakah yang satu RT, apakah yang satu RW? Gimana patokannya tetangga? Yang mata bisa lihat. Yang bisa komunikasi secara dohir itu tiap hari. Yang bisa komunikasi secara dohir itu tiap hari. Boleh di Jepang itu orang samping-sampingan nggak komunikasi, karena nggak kenal. Ada yang bilang 40 rumah. Ada yang bilang 40 rumah. Saya ada yang bilang 40 rumah. Ada beberapa riwayat bilang 40 rumah. Tapi 40 rumah zaman dahulu beda dengan 40 rumah zaman sekarang. Zaman Nabi, rumah Nabi sebesar apa? Kamar aja. Ya, cuma cukup untuk 3 kuburan. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mungkin zaman itu cocok dibilang 40. Pernah ke Syakra ya. Itu perumahan lama. Jadi
kayak di kita kampung gitu, gang-gang rumah tuh nempel-nempel, itu juga rumahnya kecil-kecil. Ditiram. Ya, ya rumah-rumah yang tua-tua ya. Nasim. Ada juga di situ. Tapi kalau rumah zaman sekarang, apalagi rumahnya kompleknya Pak Hakim gitu. Ya, 3 rumah aja kayak ujung ke ujung, ya kan? Maka istilah tetangga ini kembali kepada urf, ya, kembali kepada urf, kembali kepada adat istiadat yang dikenal oleh keluarga setempat. Ya, kalau yang dikenalnya satu blok ini kita tetangga. Ya, kalau misalkan ada satu desa yang rumahnya kecil-kecil, itu bisa jadi puluhan rumah menjadi tetangga. Ya, dan tetangga ini memiliki hak yang tidak sedikit. Ya, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Benar-benar hak-hak tetangga itu sangat tinggi sampai aku mengira bahwasanya tetangga akan mendapatkan hak waris. Ya, seolah-olah tetangga itu apa? Keluarga. Ya, dan hadis setelah ini ada membahas hak tetangga ketika salah satu haknya kita hancurkan, itu termasuk dosa besar. Ya, kalau ada waktu mungkin sampai ke hadis berikutnya. Ya, jadi tetangga ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang mudah. Ya. Atau li akhihi, ya, atau bagi saudaranya yang beriman, jadi harus mencintai untuk tetangga kita atau saudara kita yang seiman sebagaimana kita mencintai hal tersebut untuk diri kita. Nah, ya tentu insyaallah jelas ya. Ya, ini masalah kamalul iman tadi sudah kita bahas. Kemudian masalah aslul iman juga sudah kita bahas. Ya, yang masalah kamalul iman tadi, ya, bahwa kadang-kadang ada kata la yu'minu misalnya. Itu bisa juga terjadi kepada hal lain. Misalkan la sholata fi hadrati ta'amin. Ya, tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan. Apakah maksudnya kalau kita sholatnya tidak sah? Sah. Tapi mengganggu kekhusyukan. Ya, sah tapi tidak sempurna. Jadi yang dinafikan adalah kamalus shalah. Yang dinafikan adalah kesempurnaan salat. Nah, silahkan kita baca hadis berikutnya. Ya Allah sya'anil zina. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني خليلة جارك متفق عليه. Zani halilata jarika. Ya, ini masih berhubungan dengan tetangga. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu merupakan penuntut ilmu yang hakiki. Ya. Dan ya semisal beliau, semisal Abu Hurairah, ya, di antara sahabat yang paling banyak bertanya kepada Nabi. Dan penasarannya Ibnu Mas'ud berkah bagi kita. Ya. Ilmunya, jawaban-jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan ribuan tahun setelah beliau wafat dan tertulis hingga sekarang. Satu pertanyaan bisa menjadi berkah. Ini pahala beliau masih lanjut sampai sekarang. Ya. Nah, jadi pada suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyu dzambin a'zamu. Ya. Dan Ibnu Mas'ud itu pernah bertanya kebalikannya, ayyul amali ahabbu ila Allah. Jadi pengen berusaha menjauhkan apa yang paling dilarang dan melakukan apa yang paling dianjurkan. Ya.
Nah, yang pertama tentu jelas ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya. Di antara dosa yang terbesar adalah menjadikan apa nih? Menjadikan bagi Allah tandingan. Ya. Kita nyembah Allah tapi nyembah juga tandingannya. Kita mengagungkan Allah tapi mengagungkan juga yang lain. Wa huwa khalaqak, padahal Allah lah yang menciptakan kita, membuat kita ada, memberikan kita rezeki ya, dari kita masih di dalam perut ibu kita ya, memberikan kepada kita orang tua ya, diantaranya memudahkan urusan-urusan kita ya, mengeluarkan kita dari rahim belum tahu apa-apa. Dan sekarang Masya Allah bisa apa-apa. Bisa bahasa Arab ya, bisa belajar, bisa beramal saleh. Ini merupakan kesyukuran yang sangat besar. Tapi bukannya bersyukur, malah ada manusia yang membuat bagi Allah tandingan. Ya. Tandingannya macam-macam. Bisa syirik di dalam rububiyah, bisa syirik di dalam uluhiyah, ya, dan lain sebagainya. Nah. Ya, syirik di dalam rububiyah maksudnya apa? Allah menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, tapi ada pengatur yang lain. Ya, misalkan dewa fulan, apalagi penunggu samudra fulan, dan lain sebagainya. Ini rububiyah. Yang bahkan orang zaman dahulu tidak pernah syirik di rububiyah kecuali Firaun. Ya. Dan bahkan beliau pada akhirnya mengakui ya, di dalam hatinya ketika beliau mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, di dalam Al-Quran tidak disebutkan orang syirik di dalam rububiyah kecuali dua. Siapa? Firaun dan Namrud. Cuma Firaun dan Namrud saja. Ya. Sisanya adalah syirik yang uluhiyah. Ya. Terus kalau syirik uluhiyah gimana contohnya? Membuat tandingan orang beribadah iya kan aku dua iya kan ada uluhiyah. Terus kalau beliaunya syirik di dalam uluhiyah berarti ngapain? Beribadah kepada selain Allah. Oh, beribadah kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Ya, istighatsah pada selain Allah. Ya. Berdoa mintanya ke yang lain. Nah ini uluhiyah. Terus kalau syirik di asma wa sifat gimana? Syirik dengan asma wa sifat gimana contohnya? Bersumpah Hah? selain Allah. Bersumpah dengan Allah bisa jadi uluhiyah juga. Dengan pangkat Rasul biasanya seperti itu. Bijahi nabiyina Itu minta. Uluhiyah berarti ya. Bahkan ibadah juga. Ibadah berarti uluhiyah. Asma wa sifat gimana? Allah melihat, tapi penglihatannya seperti penglihatan makhluk. Hah? Allah turun ke bumi. Allah turun dan turunnya seperti turunnya makhluk. Ya, turun tidak masalah. Turunnya kalau seperti makhluk baru ya menyamakan sifat Allah, menyamakan asma Allah kepada yang ada di kita. Ini syirik juga. Ya. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Nah. Tapi kemudian di uslub di kalimat berikutnya an taqtula waladaka khasyata an yakula ma'ak. Ya, ini kita sebutkan juga di hadis yang lalu bahwasanya di zaman itu ya, bahkan di antara kebiasaan mereka adalah mengubur anak perempuan. Ya, tapi kalau di sini umum ya, membunuh anakmu khasyata an yakula ma'aka. Karena takut untuk menghabiskan jatah beras, jatah makan, takut miskin, ya. Dan ini termasuk anak yang besar, anak yang kecil, laki-laki maupun
maupun perempuan. Ya. Dan walad ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Apa dalilnya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Disebutkan di situ fi auladikum umum. Kemudian dibagi dua, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi walad itu umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Khasyata an yakula ma'ak, khasyah di sini apa khasyah? Makhafah, khauf, ya, takut. An yakula ma'aka, ya, jadi takut rezekinya sempit ya karena adanya anak sampai membunuh. Ini termasuk dosa besar, bahkan di bawah syirik. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bab kita. Ini pembahasan kita yang ada hubungannya dengan bab antuzani halilata jarik. Antuzani halilata jarika wal iyadu billah. Apa maksudnya halilata jarik? Berzina dengan zaujat, ya, dengan istri tetangga. Berzina itu bukan satu derajat. Berzina itu darokat, bukan derajat ya, darokat. Ada tingkatan-tingkatannya sampai paling bawah. Ya. Berzina dengan orang lain berbeda dengan berzina dengan tetangga sendiri. Berzina dengan orang lain berbeda dengan berzina dengan keluarga sendiri. Waliyadu billah. Dan berzina dengan halilata jarika, dengan pasangan dari tetangga, ini dosa besar, yang lebih besar daripada zina-zina yang biasa. Tetangga, yang harusnya tetangga itu ngapain haknya? Saling menjaga. Ya, kalau yang satunya mudik, satunya ngeliatin gitu ya, menjaga, berbagi makanan. Kadang-kadang kita titip anak-anak yang masih kecil misalkan, membantu kalau ada kesulitan, menutupi aib tetangga. Ya, tetangga juga punya hak yang sangat banyak. Ya. Yang tadinya haknya banyak itu kok kita malah menghancurkan. Ya. Dengan cara membuat fahisyah, tentu ini termasuk dosa yang besar, termasuk di antara kabair. Nah, di antara faedah hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'ala as-su'al. Bahwasanya para sahabat itu sangat bersemangat ya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengetahui halal dan haram, untuk mengetahui amalan apa yang harus diperbanyak, amalan apa yang harus dijauhi. Dan di antaranya adalah semangatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Karena beliau tadi suka bertanya, di antaranya ayyul dzambi a'zam, kemudian ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Ya. Dan beliau tentu bertanya hal-hal yang buruk untuk dijauhi. Faedah berikutnya, anna dzunub tatafawat fil 'idham kama anna al-a'mal as-salihah tatafawat fil fadl. Sebagaimana amalan salihah itu bertingkat-tingkat, ya, ada amalan yang baik, ada yang sangat baik, ada yang sangat dianjurkan di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Amalan keburukan juga bertingkat-tingkat ke bawah. Ya. Ada yang parah sekali, ada yang di bawah itu. Nah, di antara faedah yang lain, ya, bahwasanya kesyirikan adalah a'zamudz dzunub. Ya, kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Di antaranya tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya, wallahu, dan Allah tidak dan Allah mengampuni semua dosa kecuali kesyirikan. Ya. Maksudnya apa?
Apakah orang yang berbuat kesyirikan nggak boleh taubat? Boleh, bisa. Nggak bisa taubat? Terus maksudnya Allah tidak mengampuni dosa syirik apa? Meninggal dia tidak taubat. Nah, ketika syiriknya itu tidak ditaubati. Ya. Syirik besar maupun syirik kecil harus taubat. Harus taubat. Tapi maksiat yang lain bisa jadi Allah ampuni di bawah masyiah beliau. Masyiah Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya. Kemudian di antara faedah yang lain, ya, kita lihat di sini betapa konyolnya dan bodohnya kaum yang syirik kepada Allah di dalam ibadahnya. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan wahwa khalaqak, Allah yang menciptakan kita. Ya. Tapi kenapa masih menyembah kepada yang lain? Ya. Apalagi kaum yang meyakini hal itu. Ya, walain sa'altahum la yaqulunna Allah. Ya. Tentu seandainya kita meyakini rububiyah Allah, berarti uluhiyahnya juga kita murnikan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tentu ya pencipta itu hanya satu, yaitu Allah. Ya, annal khaliq wallahu wahdah. Ya, bahwasanya pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu adalah Allah Azza wa Jalla, satu-satunya. Ya, bahkan bukan orang tua, bukan. Orang tua hanya sebab, tapi yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah. Kemudian faedah berikutnya adalah besarnya dosa membunuh anak sendiri. Ya, lagi-lagi dosa bertingkat-tingkat. Dosa zina tadi kita sebut bertingkat-tingkat, dosa membunuh juga tingkat-tingkat, apalagi membunuh keluarga sendiri. Ya, selain dosanya dosa membunuh, kemudian dosanya dosa memutus tali silaturahim. Ya, kemudian dia juga menutup ya hak-hak anak-anak kan punya hak atas kita. Malah kita bunuh, haknya juga tidak bisa kita penuhi. Jadi plus-plus itu dosanya bertambah. Ya. Dan membunuh anak juga ya, ada macam-macam sebabnya dan bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling parah disebutkan di sini adalah membunuh anak karena apa? Takut miskin, takut lapar. Membunuh anak karena marah. Membunuh anak karena kecelakaan mobil misalkan, ya, khata atau syibul amil. Membunuh anak karena nilainya jelek lah katanya. Itu lebih mending, bukan lebih baik. Lebih mending dibanding membunuh anak karena takut lapar. Ini selain dosanya kepada anaknya, zalim kepada anak, zalim kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak meyakini siapa yang memberikan rezeki. Ya. Akidahnya juga dipertanyakan. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya. Jadi ini ya, merupakan dosa yang paling besar. Ya. Dosa yang di antara dosa yang paling besar. Ya, tentu membunuh anak dengan sebab yang lain juga besar dosanya. Tapi kalau karena hal yang spesifik ini jadi lebih besar. Nah. Dan yang terakhir adalah faedah zina dengan pasangan tetangga itu lebih besar dibanding zina dengan ajnabiyah, dengan orang lain. Dengan orang lain. Ya, bayangkan. Nabi menaruhnya di mana? Syirik kepada Allah. Ya, padahal Allah yang menciptakan kita, kemudian bawahnya membunuh anak karena takut sempit ya rezekinya. Langsung di bawahnya
berzina dengan tetangga sendiri. Ya, ini termasuk dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Nah, ya, itu ya, ini mungkin beberapa hak ya. Tadi kita mengawali mungkin dari pekan lalu dari hak orang tua. Kemudian di sini kita masuk kepada hak tetangga. Tapi mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan insyaallah ya. Apa boleh bertanya selain yang dibahas? Apa dulu? Orang melahirkan karena susah itu iddahnya bagaimana? Orang melahirkan karena ada yang mau menikahi misalnya. Perempuan melahirkan karena susah. Dan itu suaminya nggak ada. Nah itu apa ada iddahnya? Karena melahirkan kan tidak melalui jalan. oh indah. Ya, iddahnya itu berapa lama? Apa sama dengan melahirkan yang normal? Mau on mic atau off mic? Kalau iddahnya ibu hamil sampai kapan? Ibu hamil melahirkan sampai melahirkan. Faedahnya iddah adalah apa? Membersihkan rahim, jauh dari syubhat. Jadi kalau ada anak-anaknya siapa? Ya itu faedahnya iddah. Kalau ibu hamil sampai lahir, ini yang anak tahu, wallahu a'lam. Dengan cara apapun lahirnya, ya, dengan sesar, apalagi dengan normal. Ya. Yang penting kan rahimnya bersih. Itu tujuan. Maksudnya boleh dihubu apa? Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.